Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya, gimana kabarnya hari ini? Nah, semoga anak-anak ibu selalu dalam keadaan sehat, amin. Nah, kalau kemarin kita sudah melakukan atau anak-anak ibu sudah melalui ujian PTS, hari ini kita akan memasuki materi baru, yaitu tentang suhu dan perubahannya. Nah, sebelumnya Ibu harap anak-anak ibu sudah membuat tugas yang sudah ibu berikan di Google Classroom ya, dan jangan lupa untuk mengisi absen. Oke? Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa mampu menjelaskan tentang suhu, siswa mampu menyebutkan alat pengukur suhu, lalu dapat menyebutkan jenis-jenis termometer dalam kehidupan sehari-hari, lalu mampu melakukan pengukuran suhu dengan menggunakan termometer. Nah, sebelumnya, apa pengertian suhu? Nah, anak-anak ibu semua, pengertian suhu adalah ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, alat untuk mengukur suhu disebut dengan termometer. Lalu, berdasarkan zat pengisinya, termometer itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada termometer, zat cair, bimetal, dan kristal cair. Nah, anak-anak ibu, jangan lupa untuk mencatat ya kalau dirasa anak-anak ibu penting. Oke? Selanjutnya, ibu akan lanjutkan. Nah, termometer zat cair yang pertama, yaitu menggunakan zat cair sebagai pengisi termometernya. Nah, zat cair yang digunakan yaitu raksa dan alkohol. Nah, di raksa ini ada kelebihan dan kekurangannya. Pada raksa, ia tidak membasahi dinding, sehingga pengukurannya sangat teliti. Nah, ini kelebihan raksa ya. Lalu mudah dilihat karena warnanya itu mengkilat. Lalu raksa cepat mengambil panas dari suatu benda yang diukur. Lalu jangkauan suhu air raksa cukup lebar, membeku pada suhu minus 38 derajat dan mendidih pada suhu 350 derajat Celcius. Nah, volume air raksa berubah secara teratur. Lalu kelemahannya itu ada 3. Yang pertama, air raksa itu sangat mahal harganya. Lalu, raksa tidak dapat mengukur suhu yang sangat rendah. Dan raksa sangat beracun, berbahaya ketika termometernya pecah. Lalu selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan alkohol. Nah, alkohol untuk mengisi termometer biasanya diberi warna biru atau merah. Nah, rentang suhu yang dapat diukur bergantung jenis alkohol yang digunakan. Contohnya itu seperti toluen dengan rentangnya minus 90 derajat hingga 100 derajat Celcius. Lalu yang kedua ada etil alkohol dengan rentang minus 110 derajat Celcius hingga sampai 100 derajat Celcius. Nah, kelebihan alkohol itu harganya lebih murah daripada raksa, lalu lebih teliti dia dan dapat mengukur suhu sampai minus 130 derajat. Nah, kelemahan alkohol itu yang pertama ada dia membasahi dinding termometer, lalu ia memiliki titik didih rendah yaitu pada suhu 78 derajat Celcius, lalu tidak berwarna sehingga sulit untuk dilihat atau diamati. Nah, lalu yang selanjutnya, anak-anak ibu sambil perhatikan ya. Nah, di sini itu ada gambar termometer zat cair. Nah, ada di dalam gambar sudah ibu tampilkan di PPT. Dia itu terbagi ada 4. Nah, paling bawah sekali yang warna merah itu namanya reservoir. Lalu yang kedua ada suhu meningkat, permukaan zat cair akan naik memuai dan sebaliknya. Lalu ada skala suhunya sama pipa kapiler. Selanjutnya itu ada contoh dari termometer zat cair. Di mana? Yang pertama, termometer laboratorium. Nah, bentuknya panjang dengan skala dari minus 10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius. Menggunakan raksa atau alkohol seperti ditunjukkan pada gambar. Lalu termometer suhu badan.
Nah, termometer ini digunakan untuk mengukur suhu badan manusia. Skala yang ditulis antara 35 derajat Celcius dan 40 derajat Celcius. Nah, di bagian bawah dekat labu dibuat sempit sehingga pengukurannya lebih teliti akibat raksa tidak segera turun ke labu atau reservoir. Nah, selanjutnya. Nah, ini adalah contoh dari termometer laboratorium dan termometer suhu badan. Nah, biasanya kalau yang sekarang yang sudah modern tuh, yang biasa misalnya kita pergi ke swalayan, pergi ke bank, biasanya itu kan ada yang udah modernnya. Nah, itu juga namanya termometer untuk suhu badan. Selanjutnya, lalu ada termometer bimetal. Nah, biasanya menggunakan dua logam yang jenisnya berbeda, kemudian didekatkan. Nah, ketika suhunya tinggi, maka logam yang lebih panjang akan melengkung. Nah, hal ini dimanfaatkan dalam pembuatan termometer itu sendiri. Nah, ini contohnya ya, saat dipanaskan bimetalnya melengkung. Nah, selanjutnya, anak-anak ibu perhatikan. Di sini ada termometer kristal, di mana termometer kristal ini terdapat kristal cair yang warnanya dapat berubah jika suhu berubah. Nah, kristal ini dikemas dalam plastik tipis untuk mengukur suhu tubuh dan suhu akuarium dan sebagainya. Nah, selanjutnya ini ada contoh-contoh dari termometer kristal. Nah, yang di sebelah kanan anak-anak ibu ini adalah termometer bimetal yang digunakan untuk mengukur suhu, sedangkan sebelah kiri anak-anak ibu adalah termometer kristal cair untuk mengukur suhu badan. Baik. Nah, kita sampai pada akhir pembelajaran kita. Kesimpulannya, suhu adalah ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Lalu alat untuk mengukur suhu disebut dengan termometer. Berdasarkan zat pengisinya itu termometer menjadi 3. Yang pertama, termometer zat cair, bimetal, dan kristal cair. Nah, sampai sini pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa anak-anak ibu untuk selalu tetap jaga kesehatan. Dan jangan lupa untuk mempelajari materi yang selanjutnya di rumah, oke? Nah, terima kasih anak-anak ibu sudah melihat atau mendengarkan materi yang sudah ibu jelaskan pada hari ini. Apabila ibu ada kesalahan dalam berbicara, ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!